Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus oleh firman Tuhan yang diberikan bagi kami pada hari ini. Kami akan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus menolong kami semuanya, sehingga firman Tuhan ini dapat teresap di dalam hati kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah badai kehidupan, Daud tidak mencari jawaban dalam kekuatan manusia, strategi politik, atau benteng buatan tangan manusia. Daud berlari kepada Tuhan dan berseru, "Padamu Tuhan, aku berlindung." Ini bukan sekedar ungkapan iman, melainkan deklarasi totalitas penyerahan diri Daud kepada Tuhan. Mazmur ini bukan hanya doa pelarian, tetapi juga pengakuan akan karakter Allah yang adil, setia, dan penuh belas kasihan. Pada ayat yang kedua, ketika rasa malu mengintai, Daud memohon agar Tuhan meluputkannya, bukan karena jasa pribadinya, tetapi karena keadilan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa perlindungan ilahi bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang bersumber dari sifat Allah sendiri. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, ketika bahaya mendekat, Daud tidak minta jalan keluar yang mudah, tetapi memohon agar Tuhan menjadi gunung batu, kubu pertahanan, dan tempat perlindungan baginya. Ia tidak hanya ingin diselamatkan, tetapi ingin tinggal dalam kehadiran Tuhan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Selanjutnya pada ayat yang keempat, ketika arah hidup terasa kabur, Daud percaya bahwa demi namanya, demi nama Tuhan, Tuhan sendiri akan menuntun dan membimbing Daud. Ini adalah pengakuan bahwa hidup yang dipimpin oleh Tuhan bukan hanya aman, tapi juga bermakna dan terarah. Pada ayat yang kelima, ketika jebakan musuh tersembunyi, Daud yakin bahwa Tuhan akan mengeluarkannya dari jaring. Ia tidak mengandalkan kewaspadaan pribadi, tetapi pada perlindungan Tuhan yang melihat apa yang manusia tidak bisa lihat oleh mata manusia. Dan ayat yang ke-6, pada akhirnya dalam puncak penyerahan, Daud berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini bukan sekedar ungkapan pasrah, tetapi deklarasi iman kepada Allah yang setia. Kata-kata ini kelak diulang oleh Yesus di kayu salib, yang menegaskan bahwa penyerahan diri kepada Allah adalah jalan keselamatan sejati. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mazmur ini mengundang kita untuk bertanya, di mana kita berlindung saat hidup terasa rapuh? Apakah kita berani menyerahkan nyawa, rencana, dan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang setia? Dalam dunia yang penuh jaring tipu daya dan tekanan batin, Mazmur 31 ayat 1-6 menjadi undangan Tuhan kepada kita untuk kembali kepadanya. Ia adalah gunung batu yang tidak tergoyahkan, tempat di mana jiwa kita menemukan damai dan arah hidup daripada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan melihat kehidupan kami semua hari demi hari. Setiap pribadi ada di dalam jangkauan perhatian Tuhan. Karena itu, segala hal yang kami hadapi dalam hidup kami mau hadapi bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana, masa depan kami, dan segala sesuatu yang akan kami hadapi ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mata jasmani kami terbatas untuk melihat hari esok kami. Tetapi kami tahu bahwa mata Tuhan melihat akan kehidupan kami dan Tuhan tahu akan segala hal di dalam diri kami. Karena itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pribadi yang tepat yang memimpin kami. Dan kami mau melihat hari esok yang gilang gemilang karena Tuhan yang beserta dengan kami semuanya. Berkati semua pendengar Blessing Morning pada hari ini. Setiap pribadi, Engkau lihat mereka, Engkau tahu mereka, Engkau tahu pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang memberi pertolongan bagi mereka. Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang menuntun mereka. Dan biarlah dalam hati mereka ada ucapan syukur karena Tuhan yang bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.